Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya Megawati ingin menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada SOP tugas di luar kelas hari ke-9. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan Bimba AIUEO Distance Learning? Jadi Bimba AIUEO Distance Learning itu merupakan program pembimbingan minat baca dan minat belajar pada anak secara distance learning atau daring atau berbasis online yang menggunakan media video call sebagai perantaranya. Kemudian soal yang kedua, apa perbedaan Bimba distance learning dan Bimba tatap muka? Perbedaan dari Bimba distance learning dan Bimba tatap muka itu adalah, kalau di Bimba distance learning itu proses bimbingannya melalui online atau daring ya, dan menggunakan media video call. Sedangkan kalau Bimba tatap muka itu anak muridnya datang langsung ke unit Bimba dan belajar di kelas secara tatap muka. Kemudian soal selanjutnya, berapa lama durasi kegiatan Bimba distance learning? Durasi kegiatan pada Bimba distance learning itu 30 plus 10 menit. Kemudian soal selanjutnya, jelaskan mengenai durasi kegiatan Bimba distance learning. Durasi kegiatan Bimba distance learning itu, yang pertama itu di 5 menit awal itu kegiatan awal. 5 menit pertama itu ada kegiatan awal, kemudian 20 menit itu kegiatan inti, 5 menit terakhir itu kegiatan akhir, serta 10 menit itu biasanya diberikan untuk motivator mengevaluasi setiap anak. Jadi per anak itu diberikan waktu 10 menit. Kemudian soal selanjutnya nomor 5 itu, apa saja kegiatan awal atau pembuka pada Bimba AIUEO Distance Learning. Jadi kegiatan awalnya itu kita bisa melakukan doa sebelum belajar, terus kita bisa juga menyanyikan lagu wajib Bimba, kemudian kita juga bisa tepuk semangat atau melakukan yel-yel Bimba, dan itu durasinya itu 5 menit. Kemudian soal berikutnya, apa saja kegiatan inti dari Bimba Distance Learning dan berapa durasinya? Kegiatan inti dari Bimba Distance Learning itu durasinya 20 menit. Itu terdiri dari bermain baca-bacaan, bermain modul, terus kita juga sebagai motivator bisa mengevaluasi afeksi yang dilakukan setiap saat. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi kognitif anak tersebut, itu biasanya dilakukan setiap 10 menit sekali. Dan kita juga bisa melakukan pemberian motivasi dan reward yang dilakukan minimal 5 menit sekali. Kemudian soal nomor 7, apa saja kegiatan akhir di Bimba Distance Learning dan berapa durasinya? Di Bimba Distance Learning itu untuk kegiatan akhirnya itu 5 menit. Kita bisa melakukan, yang pertama itu kita bisa mereview kegiatan inti di 20 menit sebelumnya. Kemudian kita juga bisa berdoa sesudah belajar dan menyanyikan lagu pulang sekolah. Kemudian nomor 8, apa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba Distance Learning? Prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam melakukan Bimba Distance Learning itu tetap ya, kita harus menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan bagi anak. Kemudian soal yang ke-9 itu, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba Distance Learning? Jadi kegiatan utama dalam pelaksanaan Bimba Distance Learning itu adalah bermain baca-bacaan seperti teori bandul, di mana poin utamanya itu adalah bermain baca-baca. Setelah kita melakukan bermain baca-bacaan, kita bisa bergerak ke poin berikutnya. Misalkan kita bisa bermain modul matematika, atau enggak kita bisa mewarnai atau bermain modul tulis. Dan setelah melakukan itu, kita balik lagi ke kegiatan utamanya, yaitu bermain baca-bacaan. Kemudian kapan motivator memberikan reward kepada anak? Jadi motivator bisa memberikan reward kepada anak itu 5 menit sekali. Kemudian soal ke-11, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian
di dalam kelas. Jadi motivator itu harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas itu setiap saat selama proses bimbingan itu berjalan. Kemudian soal ke-12, apa saja pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Pengawasan dan pengendalian dalam kelas, kita sebagai motivator harus memastikan kegiatan bimbingan tersebut itu yang berjalan haruslah 100% menyenangkan atau fun learning. Tidak ada paksaan dalam membimbing anak, serta anak merasa senang dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar distance learning tersebut. Kemudian soal ke-12, apa saja pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh motivator? Pengawasan yang dilakukan motivator di sini, motivator dapat memastikan kegiatan distance learning itu berjalan sesuai dengan apa yang diberikan atau yang diarahkan oleh motivator. Murid-murid bisa mengerjakan atau melakukan kegiatan sesuai dengan arahan atau yang diberikan oleh motivator. Kemudian motivator juga bisa mengawasi murid-murid tersebut agar murid-murid tersebut tetap mengerjakan aktivitas sesuai dengan yang diberikan oleh motivator di Bimba IUEO tersebut. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain dan belajar? Selama dalam kegiatan bermain dan belajar, motivator bisa melakukan baca-bacaan secara berbarengan. Kemudian motivator juga bisa memverbalkan kata-kata dan melakukan tes ya terhadap setiap anak. Demikian jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.